Oke, assalamualaikum sobat Prabu. Ketemu lagi sama Yani di sini. Kita sekarang lagi kedatangan sobat-sobat Prabu dari komunitas Baraya Orange Kepatihan. Kita kenalan yuk, namanya Kang Doni sama Kang Denny. Ingat ya, bukan Upin Ipin. Oke? Coba Kang, kenalin dulu Kang. Kang jangan tegang gitu dong Kang. Tanda aku jadi tegang nih, deg-degan berasa aku yang ujian. Kenalan dulu dong Kang. Ya, nama saya Doni Kelana, Ya. jabat ketua dari BO, Baraya Orange, dan teman saya, rekan saya Denny Effendi wakil. sebagai wakil dari Baraya Orange. Oh, Baraya Orange. Kang, kenapa sih warnanya harus orange? Terus apa sih, kenapa sih namanya Baraya Orange? Suaranya tambahin. Oh, suaranya tambahin, gak kedengar ya? Suaranya. Kan kita harus semangat kan, warnanya udah orange, mau nyala-nyala, jadi kita harus menyala ya. Kang, coba Kang, coba jelasin kenapa harus warna orange. Kenapa harus orange? Karena memang aplikatornya warna orange. Aplikatornya warna orange. Yang ngikutin setengahnya dari orange, bawahnya hitam karena kita melambangkan adem, Adem, kedamaian. damai. Orang yang menerangi orang lain, itu aja. Gitu aja. Jadi yang hitam diterangin sama yang orange gitu maksudnya. Iya. Baraya itu emang ada berapa sih? Itu komunitasnya ada berapa orang tuh? Untuk sementara ini 32 orang. 32 orang. Terus kenapa Kepatihan? Apa memang karena ada di jalan Kepatihan atau memang karena merasa diri sebagai pati gitu jadi namanya Kepatihan? Kebetulan pas ketemu itu sebelum terbentuk, Iya. kumpulnya di sana. Oh, Di Jalan kumpulnya di Kepatihan. sana, jalan Kepatihan. Sebagai apa itu kumpul di sana teh? Sebagai driver. Oh, driver online ya. Nah, Tadi dulu kalau driver online tuh yang warna orange apa ya itu ya? Coba Sobat Prabu tahu nggak ya driver online yang warna orange itu apa ya? Shopee. Oh, Shopee. Kalau Shopee itu identiknya sama makanan ya? Oh, food ya. Jadi Shopee Food. Oh, Baraya Online, Baraya Orange itu mereka adalah gabungan dari driver online Shopee Food tuh, Sobat Prabu. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang pakai baju orange hitam, berarti itu Baraya Orange Kepatihan. Tapi memang kumpulnya cuma di Kepatihan aja. Sebagian. Sekarang udah mencar. Oh, mencar. Jadi nggak cuma di jalan Kepatihan aja. Kenapa sih harus jalan Kepatihan? Kan banyak tempat-tempat untuk order makanan yang lain selain jalan Kepatihan. Ya, kalau dulu kan waktu zaman PPKM ya, PPKM kan kalau di Kepatihan resto banyak. Dan ada di Kiev sama ada yang di Jogja kan, ya ada berapa banyak lah restonya gitu kan. Jadi mudah lah istilahnya dapat ordernya gitu. Jadi bolak-balik ke situ naik turun aja gitu. Itu sama pandemi di situ benar-benar menolong nggak sih untuk gym di situ? Karena olahraga naik turun. Oh, naik turun. Jadi selain menolong untuk sisi materi, kesehatan juga ditolong ya, karena naik turun terus ya. Orderan lancar, badan juga sehat. Betul. Makanya terhindar terus dari pandemi, sehat. Alhamdulillah. Sekarang PPKM naik lagi. Oh iya. Oh iya nih, kenapa? Iya tuh, karena kan kalau PPKM saya kan kalau PPKM naik kan orang-orang pada diem di rumah tuh nggak jalan-jalan lagi, berarti order makin naik dong, udah mulai naik nggak dong sekarang? Udah lumayan naik. Tapi kan sekarang masih pengunjung masih banyak. Pengunjung masih nggak banyak, ya? Seperti PPKM yang waktu itu. Emang? Kalau dulu kan nggak ada pengunjung, nggak boleh ada yang masuk kecuali ojol aja kan yang Kecuali ojol yang masuk. Itu Kesa ngoprot nggak sih Kak? ya lumayan. Kesa ngoprot kan tapi satu kesa 1.000, 2.000, 3.000. Perjuangan. Iya tapi kan perjuangannya menghasilkan kan. Kalau misalnya sekarang nggak terlalu kayak kemarin ya. Kalau karena persaingan. Nggak, karena persaingan juga Persaingan kan banyak. banyak. Persaingan makin banyak. Terus tapi kan kalau misalnya kan ada yang mencar-mencar tuh nggak masalah. Karena kan namanya udah Kepatihan tuh, apa memang harus di situ terus atau Enggak. enggak? Sih.
mencari rezeki di mana aja sih. Nah, tapi di sana ada pangkalan khusus gitu. Terus itu yang driver-driver yang warnanya hijau-hijau apa kuning masih boleh di situ juga apa khusus. Ini daerah aku nih orange gitu. Iya. Mau gabung bersama. Oh, gabung ya. Saudara aja sama yang kenal lain juga. Salah satu aspal gitu sama-sama gitu karena sama-sama driver online ya. Karena Salam satu makanan. Iya benar, salah satu makanan. karena satu driver Ya. pegangnya 3 aplikasi. Oh gitu. Gojek, Grab, Shopee. Di situ ada kendala nggak sih? Waktu pertama kali ngumpul di situ kan kadang-kadang ya kalau misalnya ngumpul di suatu tempat terus sudah gitu ada preman yang suka malakin gitu kan. Ini daerah kekuasaan aku. Jadi kalau mau ngumpul di sini, nyari nafkah di sini berarti harus ada pungutan yang diambil gitu, restribusi lah maksudnya. Pungli-pungli ada nggak sih? Nggak ada bentrok-bentrok sama preman sana sih. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Sama tukang parkir kan itu parkirnya Iya, terus-terusan. parkir. Oh, merangkap. Ih, masuk nggak itu ke kas daerah? Kan tukang parkir kan harus masuk ke kas daerah itu kan? Sub juga nggak masuk. Masa sih Kang? Kang, ini orang disuruh nonton loh Kang. Nggak. Banyak tuh katanya kayak gitu. Coba kan kita tanya. Ya saya koordinasi sama yang punya wilayah Iya. tempat supaya kita nyaman, nggak kena hujan, nggak kena panas, nongkrong enak, Ya, supaya dapat orderan juga enak. ya. Saya koordinasi, ya alhamdulillah dapat di pinggir KFC gang itu buat parkiran. Oh, di pinggir Ya, KFC. karena itu ranahnya bukan di sub kan, Ya. yang ranahnya kecamatan sama RW di sana sama kelurahan. Jadi saya rembuk sama yang punya lahan, dapat parkir 3.000 sampai beres satu orang satu driver. Oh gitu. Tapi Ya, jadi nggak ada terlalu beban ke driver. 3.000 tuh 24 jam. Jadi kalau mau nongkrong 24 jam pokoknya 3.000. Jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Jam 6 Bebas. pagi bayar lagi 3.000 gitu. Nggak bebas kan dari Oh, sana. ya udah tuh kan sebulan dia makanya di situ jangan kemana-mana. Lumayan loh 3.000. satu hari. Gak ada bisa. Aku kan nanya dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi bayar lagi 3.000 gitu kan. Kalau nggak pulang nggak apa-apa. Kalau nggak pulang nggak usah bayar lagi. Jangan nggak usah pulang itu kan bikin tanda wae di situ. Lumayan loh 3.000 kan sebulan ya. Cuma istri gimana itu? Motornya wae simpen di situ pulang makanya Grab. Kan masih banyak driver-driver yang lain. Kalau nggak bawa istrinya. Iya benar makanya kan kita bikin diva aja di situ ya. Nah, ada kendala nggak sih selama di situ kan kalau misalnya itu kan kadang-kadang apa ya istilahnya tuh ngeblast gitu, jadi nggak cuma terlalu jangan di kepatihan aja tiba-tiba ada orderan di mana kan suka kayak gitu ya kalau misalnya hujan kayak gitu. Terus itu ada kendala nggak sih sama ininya yang masanya? Kendalanya gini, titik jemputnya yang jauh. Nah iya itu kan kadang-kadang kan orang suka nggak sabar tuh ya. Kenapa sih kan lama gitu kan? Kepatihan misalnya. Titik jemputnya ke Askal. Kalau Yang ada jauh tuh udah pas mah nggak terlalu jauh kan? ya, kalau dengan titik nilai ongkos kan sama 8.000. 8.000. Nah, dari Kepatihan ke Pasteur misalnya, antaranya ke Sukajadi, Iya. nanti kan 8.000. Kalau ditotalin harganya udah 18. Itu tetap 8.000. Iya, tetap 8.000. Oh jauh dekat itu kalau misalnya itu tetap 8.000 nggak ada penaikan. Ya, kendalanya kalau ngeblaze ongkos Kalau di aplikator kita mah udah bagian dari sebenarnya. Oh gitu. Kalau di yang lain emang udah ada. Kalau misalkan lagi ngetes, ongkosnya naik. Ongkosnya lebih naik. Oh jadi itu ongkosnya itu berdasarkan apa? Kilometer per kilometer. Jadi jarak dekat paling dekat 8.000. jarak paling dekat 8.000 itu jarak terdekat tuh berapa kilometer? 4 kilometer 8.000. Selebihnya baru nanti ada penaikan lagi. Itu sebenarnya rugi nggak sih? Rugi dari kita. Kalau lagi ngetes kayak gitu mah ya itu rugi sih. Kalau lagi ngeblast rugi, tapi kalau misalnya lagi nggak ngeblast nggak rugi. Enggak. Saya kan itu murah banget kan, sementara yang lain itu udah 12.000, 15.000 ya paling dekat ya. Kalau Kalau misalnya kita sih sebenarnya 10.000 gitu. Oh, 10.000. Ya sana kan 20%. Oh gitu, jadi subsidi gitu kan? Oh karena ada promo. Di Shopee ini kan masih gratis ongkir kan? Ongkir misalkan 10.000 di kalau konsumennya cuma bayar 2.000. Oh gitu.
Enak banget tuh Sobat Prabu kalau bayar Shopee. Kenapa aku jadi iklan ya? Nggak boleh iklan kan ya? Aduh maaf ya. Nanti bayar ya Shopee loyalty. Kang, suka dukanya apa sih Kang? Kan kadang-kadang orang tuh suka gini ya. Mendingan pakai ini. Kalau kita di aplikasi ini tuh lebih bagus, lebih ini. Padahal katanya sekarang kalau aplikasi yang orange ini tuh lagi rame. Tapi suka gontok-gontokan nggak sih sebenarnya sama yang driver-driver lain? Paling yang jadi kendala sekarang yang ramai yang saling gesek-gesek kan Iya. sama driver sesama oren ya. Soal titik. Masalah titik. Titik. Tapi kan itu gimana? Sebenarnya untung-untungan kan ya titik itu ya? Ya, untung-untungan karena feeling juga. Iya. Terus tergantung akunnya juga. Oh gitu. Punya bagus tambah titik juga bagus. Karena juga kan kalau dari aplikasi Shopee ini kan lebih dekat ke resto, lebih kesempatan besarnya lebih bagus gitu kan. Lebih dekat ke resto, lebih bagus itu dapat orderan. Oh gitu. Kalau yang lain kan ya nggak tergantung istilahnya kita dekat resto pasti dapat. Kalau yang lain mah enggak. Kalau kita mah kemungkinan besar kalau dekat resto pasti dapat. Gitu. Oh jadi kalau gitu mah gimana? Kalau misalnya duduk aja di restoran itu Banyak. kan paling dekat. Itu banyak nggak boleh itu. Tapi sama si pihak restorannya nggak masalah itu kalau misalnya nongkrong di situ. Apa karena kedekatan ngobrol dulu gitu Pak kita dari ini? Ada sebagian enggak. Aman kan kalau misalkan ada yang Makan. komplain gitu kan, merasa risih lah istilahnya. Gitu kan. Terus mereka nggak ini gitu apa Akang gitu nggak berinisiatif ke pihak restorannya, kan kita sama-sama merasa diuntungkan ya, simbiosis kan namanya juga saling ini kan membutuhkan. Boleh nggak sih kita bikin satu lapak di situ hanya khusus buat kita gitu? Apa enggak? Nggak bisa ya. Jadi tetap aja nongkrongnya di gang itu. Jadi mau 24 jam, mau hujan, mau panas gitu kan. Itu kalau misalnya hujan banyak yang ngasih tips nggak sih? Ya. Tergantung yang mesennya. Ya. Ih Sobat Prabu, ini kan udah murah ya. Harusnya kalau misalnya hujan gitu kan ya, terus udah dianterin makanannya, kita udah lapar-lapar nunggu, udah diusahakan ya sampai tujuan. Mau gimana pun itu udah kebanjiran, udah macet kan, kebayang ya kalau Bandung hujan tuh banjir macet. Coba kan udah dikasih diskon, kasih tip atuh gitu ya. Tapi banyak ya yang bisa ngasih tips kayak gitu. Ya, Tergantung orangnya. Akang rumah di mana? Jangan Kopo. Di Kopo. Kalau Akang? sama tetangga. Oh tetanggaan. Jadi nggak terlalu jauh ya kalau misalnya di Kepatihan. Padahal di Kopo juga banyak kan sebenarnya restoran. Kenapa nggak nongkrong dekat rumah aja gitu? Apa karena di Sejarahnya. karena sejarah. Dulu pertamanya kita jalan Shopee ini kan ketemunya di sana di Kepatihan. Ketemunya di Dan Kepatihan. peluang dan banyak di sana. Oh gitu. Restonya banyak. Iya kan tadi saya bilang kan kalau di King di Kepatihan itu kan kebetulan ada dua gedung juga kan, di sana ada King sama ada Jogja Kepatihan juga. Ya restonya lumayan banyak gitu. Lumayan banyak ya. Kalau di Kopo juga sebenarnya banyak, cuman karena apa sih Mungkin- namanya, karena berjauhan kali ya, jadi kalau di sana kan satu gitu kan, kalau di Kepatihan kan semacam gedung, food court kan, gedung. jadi ya lebih ini ya. Itu sehari dapat berapa sih biasanya? Boleh tahu nggak? Ini mah boleh tahu nggak? Ya, kalau boleh tahu gitu. Sekitar 100-150 malah. Oh lumayan juga besar ya. Rame. Kalau lagi rame, kalau lagi sepinya? Sepinya mah sedih. Sebenarnya sedih. Tapi kan banyaknya rame kali ya, apalagi sekarang udah mau Disyukuri PPKM aja. lagi ya, disyukuri aja ya, karena subsidi silang kali ya. Kalau misalnya gitu. rezeki kayak gini kan bisa ditentuin. Iya, tapi setidaknya untuk bensin dan ke rumah mah ada meren ya. Ya bisi we tuh Kang tiba-tiba lagi jalan udah ngadorong gitu kan. Kan itu yang ya maksudnya kan ada yang suka ngomong aduh sepi banget sampai aduh buat bensin juga nggak ada. Ya, Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Pernah. 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 Semua depan juga kayak kalau saya bikin pernah sih kayak gitu ya. Iya kan kadang-kadang saya suka ngobrol ya sama itu ya. Aduh lagi sepi teh sampai nggak kebeli bensin. Nah itu teh, aduh gimana kalau misalnya buat bawa pulang ke rumah apa segala macem.
itu apa sih namanya? Kalau restoran-restoran biasanya suka ngasih bonus nggak sih kalau misalnya kita punya orderan banyak nih ya? Misalnya, nih karena pesanannya ada 10, ini buat drivernya gitu. Kadang ada sih. Kadang-kadang ada kayak gitu. Terus kenapa bisa terinspirasi gitu untuk ayolah kita bikin wadah ini gitu. Coba tukang cerita tuh kan masa zaman gara-gara kumpul terus ayo gimana gitu. Perjuangan di jalan, kumpul bareng, akhirnya kita inisiatif bikin wadah biar saling bisa berkomunikasi. Kalau jalan long trip itu intinya kita saling berkabar, yang persaudaraan. Persaudaraan. biar lebih terikat bukan karena orderan, Iya. tapi persaudaraannya itu aja. Karena terus tapi kan khusus kan hanya orang-orang yang berbaju oranye saja kan? Enggak. Berbaju hijau oke masuk. Oh bisa. Oh soalnya kan namanya orange. Nanti bukan baraya orange, so, baraya balaku ada 5. Kan yang satu orang itu ada yang 2, ada yang 3 akun kan. Oh gitu itu Kan ada yang boleh. pakai Grab, ada yang pakai Shopee, ada yang pakai Gojek, ada yang driver, Oh banyak. banyak yang selingkuh. Oh berselingkuh. Tapi jangan sampai berselingkuh dari yang di rumah kan yang penerima ya. Karena kan sama-sama nyari ini ya. Terus itu apa ya mengakomodir ke 32 orang, 32 ya anggotanya ya. Susah nggak sih? Susah, dibilang susah. Enggak, bilang enggak karena sebagian nggak fokus ke jalan, Iya. ngojek ya. Ada sebagian yang Sambil kerja, jalan. Iya. karena 9 juga. Yang susahnya itu buat ngumpulnya aja. Buat kumpulnya aja. Kadang-kadang bentrok dengan keperluan, dengan itu, dengan ini, jadi Urusan kompak pas waktunya itu paling susah itu. Iya sih, di mana-mana ya itu kalau untuk berorganisasi itu kalau misalnya untuk masalah kumpul memang kadang-kadang karena punya kepentingan masing-masing jadi nggak pada bisa kumpul ya. Iya. Tapi itu mensiasatinya gimana? Ya, siasatnya paling di japri satu-satu. Dijabri satu-satu. Yuk kita ngumpul buat kepentingan ini. Sok tinggalin lah 1 jam 2 jam nggak jadi masalah buat kepentingan di grup kan. Kalau untuk satu yang individu juga yang kepentingan masing-masing juga enggak. Paling gitu. Terus apa sih? Mencari pengertiannya. Oh, mencari pengertiannya. Rasa memiliki kali ya dari misalnya karena kita kan dalam satu wadah. Apakah kita memiliki atau enggak gitu kan berasa kompak atau enggak ya? Kalau misalnya itu sayang nggak sih? Kalau nggak sayang udah tinggalin aja. Itu baper. Terus apa sih namanya? Kalau misal keuntungannya apa sih ikut Baraya Orange itu? Keuntungannya kalau kita trouble di jalan bisa saling share. Trouble di jalan tuh apa? Misalnya lagi nganterin makannya. Mabok Mm-mm. bensin habis. Kita bisa nge-share ke teman kita ada posisi di sini kebetulan misalkan mogok atau apa ya mungkin yang teman yang paling dekat lah gitu kan bisa bantu gitu kan. Gitu, jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung WA apa segala macem gitu. Terus tapi mereka tetap solid kan ya kalau misalnya itu. Adalah kalau ya tetap kalau misalkan yang terdekat pasti ada aja sih. Yang terdekat pasti ada. Gimana kalau pas lagi jalan raw? Ya, kalau misalkan dari Kalau dari jauh mah itu yang kita ngomong kasbon pasti jauh. Pun salah bensin, pun salah kesini pulang, bensin habis. Pasti menjauh. Aduh, lagi posisi jauh. Ya tapi kan itu sama aja, mereka juga kan untuk mencapai satu tujuan yang udah pesan kan harus pakai bensin juga kan sebenarnya kan. Tapi tetap ada yang datang dari ke-32 itu ada. Pasti ada bela-belain datang. Pasti ada yang bela-belain datang. Bela-belain karena memang bela atau memang karena ya, sama persaudaraan. ya kan kadang gini.
Duh, lamun lain baraya orange masih gana aku teh hoream gitu kan. Aduh, bukan si itu mah tuh Bisa kayaknya. ditebak gitu. Ya kan kita nggak tahu ya sebenarnya kayak apa. Maaf, potong dulu. Apa? Ya kuat. Oh, Sobat Prabu bentar ya, kita break dulu. Kita salam-salam aja dulu sama teman-teman kita yang lagi ada di rantau, yang lagi jauh-jauh nih. Ada, Dari Depok. oh iya dari Depok. Siapa yang dari Depok? Ada Bang Eko. Waduh, selamat malam Bang Eko. Apa kabar? Gimana sehat ya? Hadir dari Uh. Korea. Keren. Dari mana lagi nih yang hadir ya hari ini? Ini dari Jalan Macan. Oh iya. Iwong Macan, Iwong Prabu. Hmm. Lagi nonton juga ya? Ya. Ini ada temennya nih, tapi temennya lagi ke kamar mandi. Sebentar ya, kita kan lagi break. Oh iya nih, ada salam juga dari keluarganya Hani yang ada di Buah Batu. Hani di Melbourne, apa kabar katanya? Tolong kirim kabar ke Bandung. Si Ido udah hadir. Ya Hani hilang tuh di Melbourne. Hani kirim kabar nih, keluarganya nungguin nih, Bang Indra nungguin nih di Buah Batu. Tolong katanya ke Hani kirim kabar di Australia. Iya. Iya, Melbourne, Australia. Kita kan ada sama di Australia, ada juga di Singapura, ada Hilda di Singapura. Hai Hilda, salam buat Abang Ruli ya. Lagi di Singapura mereka kerja di sana. Sobat Prabu yang jauh-jauh. Kita kan jauh-jauh semua ya, banyak sobatnya. Selain di Bandung, di Depok, di Bali. Oh iya, Bang Ardi, apa kabar nih Bang Ardi di Bali nih? Udah lama gak ketemu. Oh iya, Bang. Lagi kayaknya lagi nggak online. Lagi nggak online, lagi offline ya. Udah malam nih di Bali soalnya udah jam 11. 11. Jam 11 malam nih kan. Oh, iya. Iya, beda 2 jam. Kita nanti ke Bali. Sama ini yang di Semarang deh. Oh iya. Nah, dia apa kabar nih? Kapan nih kita mulai Zoom lagi? Kita Zoom meeting supaya bisa bersehai. Bang Pajar ini di Banten, Serangnya di Serang. Iya. Pajar Serang. Bang Fajar. Kapan nih, Bang? Di Sumedang. Oh iya Denny, Kang Denny apa kabar nih? Nih temannya Iwang yang udah datang nih. Wong, temannya udah nyampe nih. Mau kirim salam nggak? Oh iya. Budi lagi di mana? Katanya mau main ke Prabu. Kok nggak datang? Harusnya dia yang jadi host nih hari ini. Di provinsi ada Hilmi. Oh iya, Bang Hilmi. Mana? Oh baru pulang ya Bang Hilmi tadi. Baru say hi. Oke, kita mulai. Oh iya. Kemarin. Bukan hari ini ya? Hari ini mana ya? Oh, kita hari ini sibuk ya. Udah tidur. Jadi nggak tahu hari ini udah jadi besok. Kang, ceritain atuh Kang. Kita mulai lagi, kita ngobrol lagi nih. Soalnya Kang Doni udah datang. Kang, ceritain. Waktu pertama-tama kali mangkali kepatihan, kan pasti ada tuh orang-orang yang suka sirik, suka gimana gitu kan sama kita. Kalau misalnya kita mangkal terus ternyata kita lebih gacor ya, baca itu ya gacor ya bahasanya ya. Ceritain dong, ada nggak sih yang kayak gitu terus ngajak gelut apa gitu gimana? Alhamdulillah enggak ya. Nggak ada. Biasa-biasa. Jadi aman-aman aja. Kan mending gak rame hidupnya mending biasa-biasa terus, nggak ada yang luar biasanya kan, harus ada kejadian luar biasa. Iya, nggak maksudnya hidupnya tuh biasa-biasa aja, standar-standar aja. Kalau lurus-lurus aja enak-enak aja kan nggak rame banget hidupnya, nggak ada warna kan. Kalau misalkan lihat orang lain gacor, kita enggak mah ya manusiawi lah gitu. Iya. Pasti ada lah sedikit gitu kan. Orang lain gacor saya enggak kan gitu. Suka gini kan, tukeran tuh aku yang gacor gitu, aku yang jalan lah suka gitu nggak sih? Enggak sih kalau kayak gitu. Cuman kita mah kan istilahnya kerjanya sama sistem gitu kan. Iya. Nggak bisa dipilih mau order mau kemana, mau ke sini, mau ke A, mau ke B-nya kan nggak bisa tentuin gitu. Jadi ya pasrah aja. Tapi suka tukar-tukeran nggak sih kalau misalnya ini ada jalan nih tapi aku nggak bisa gitu, tukeran dong, tolong jalanin dulu, kayak gitu nggak sih? Kalau saya nggak pernah.
tahu nggak tahu kalau yang tadi Sistemnya kayak gitu. Maksudnya Ya enggak lah. Tukeran jadi maksudnya gini, kalau misalnya jalan nih Kang Denny nih sebenarnya, tapi Kang Denny mules nih sakit perut, terus bisa. digantiin sama Kang Denny gitu. kalau kita mah masih bisa. Kalau kita mah Joki. masih Iya gitu, joki. Kalau kita mah masih bisa. Masih oke-oke aja. Karena kan kita belum kalau masalah Tembak. Ada suka kayak gitu nggak? Aduh, aku belum tupo nih. Tolongin lah pesen makan gitu, suka gitu nggak sih? Demi dapat tupo gitu kan? tapi kan kita susah sih. Oh susah ya? Susah, misalnya kita nggak masuknya kan nggak tahu kemana masuknya gitu kan. Ya kayak gitu. Kalau misalkan istilahnya teteh makan lah gitu kan. Nah, kan kadang-kadang suka ada yang kayak gitu ya. Wah, aku Nggak belum bisa. tupo. Gak bisa ya? Nggak bisa. Oh, jadi semuanya murni-murni aja. Kecuali kalau misalnya tuker-tukeran gitu baru boleh gitu bisa. kan gimana nanti kalau kita kena Hmm. orderan teman, terus si akun teman pernah login ke HP Bisa saya, tukeran HP gitu. bisa kena suspend Oh gitu. Itu kena suspend tuh gara-garanya apa aja sih biasanya? karena dianggap kerjasama Manipulasi order. Manipulasi order. Enggak, maksudnya apa aja sih hal-hal yang bisa jadi suspend gitu buat akang-akang? itu manipulasi order Melalaikan sama orderan. Melalaikan Melalaikan orderan. istilahnya kan cancel juga termasuk. Ah. Kalau misalkan sistem auto bid kan orderan masuk, misalnya kan nggak langsung masuk gitu kan, bisa kita bisa milih. Iya, Cuman kalau misalkan terlalu sering ya itu juga suspend. kena suspend. Oh, jadi cuman hanya karena dua hal itu aja suspend, nggak ada hal-hal yang lain. Sama orderan nggak nyampe makanannya. Maksudnya apa dimakan di tengah jalan gitu? Maksudnya apa salah nggak ngirim? Kadang-kadang ada nggak salah Bukan paham. salah kirimnya, kebanyakan yang saya alami itu pengakuan konsumennya enggak. Oh. Karena kan kita kalau ngirim kan istilahnya jarang ini lah, jarang sama orangnya gitu kan. Kadang-kadang pernah sama misalkan pembantunya yang nerima, disimpan barangnya di mana. Ah, Oh yang pesennya kan nggak barangnya tahu. belum nyampe Barangnya gitu belum kan. nyampe. Pernah jadi masalah. Bintang 1 itu, tapi kita bisa itu nggak sih banding gitu? Nggak bisa. Nggak bisa, meskipun misalnya barangnya udah ada, ataupun misalnya si pelanggannya yang ngasih tahu bahwa sebenarnya barang ini udah nyampe gitu. Ya kalau konsumennya baik bisa kerjasama, nggak kena suspend, nggak usah banding. Nggak usah banding. Jadi si pelanggannya langsung ngasih tahu, oh, sebenarnya orderan ini udah nyampe gitu. Karena memang nggak punya etikat baik atau gimana, konsumennya nggak- Atau cuek nggak banget langsung. gitu. Oh ya udahlah, udah gitu. Kalau secara logika nggak mungkin driver makan makanan konsumen, Iyalah. nggak seberapa harganya, tapi kita imbasnya seminggu kan bisa banding. Oh, suspendnya 1 minggu ya? Kalau Itu paling sampai sebentar. makanan Ya, nyampe. paling sebentar ada 1 jam, kalau itu teh cuman melalaikan orderan terutama 1 jam. Oh, jadi kalau cancel gitu Cuman ya? kalau misalkan nanti melakukan pelanggaran lagi 3 hari ya, 3 hari dulu ya. Ya, kalau makanan nggak nyampe seminggu, Kalau makanan nggak nyampe Kalau nggak seminggu. makanan nggak nyampe seminggu. itu akan sebanding. Iya lah. Maksudnya nggak nyampe, Jadi kalau diterima sama konsumen orang. Biasanya gini, setahu saya kalau sering kejadian gitu, dengan uang utuh, Oh, karena uang utuh, sebetulnya diterima. Ya. terima pengakuannya enggak. Biasanya gitu. Ada juga. Ada juga yang jangan kayak gitu dong, kan ini akang-akangnya kan nyari buat ke rumah. Iya. Masa sih Kadang harus kayak kehujanan. gitu ya? Iya udah hujan-hujanan, panas-panasan. Tinggal ini ya, darah maji mas. Iya, dari aku jangan gitu dong ih. Itu mah zaman era 80. Sekarang mah udah nggak ada tuh ya harusnya. Itu mah udah zaman, aduh. Kalau Yang menariknya ketika di kepatihan itu ada yang pagi, siang, bahkan sampai malam ada nggak? Terus ada hal yang menariknya di sana. Yang menariknya kalau dapat orderan ke daerah rawan, daerah rawan malam tuh, hari ngalong gitu ya. daerah rawan tuh daerah. Jangan
sampai dongeng gitu minum bang. Iya daerah Lawang apa tuh Lawang? Bawa makanan hilang satu. Iya kan? Bawa penumpang Antaranya ke Makau. Ada nggak sih kayak gitu pernah nggak sih? Coba dong tolong ya. Lamanya mudik. Ya ngalamin. Nah kan kita harus tahu tuh gimana tuh tiba-tiba lagi nganter makanan ada yang duduk di belakang gitu atau gimana? Kalau duduk sih enggak. Paling yang manggil Yang manggil gimana Kang maksudnya kan? ya suara begitu lah. Terus disamperin kan? Ya enggak. Kita disamperin kan? Bisi kalau misalnya orang beneran gimana? Aku sombong di sana ya. Takutnya begal. Oh iya takutnya beda. Begal. Oh. Tapi kan manggilnya juga nggak akan hey gitu nggak mungkin. Ya seperti halus kan. Ada. Kang, satenya 1000 tusuk. Modus-modus sekarang kan cewek yang jadi pelantaranya. Hmm, Manggil-manggilnya gitu disamperin takutnya begal. soalnya bega. Tapi pernah itu kayak gitu. Alhamdulillah enggak. Mungkin ada yang kemungkinan besar. Kang Denny ada nggak? Kalau saya mah jarang sih. Paling saya kalau mungkin paling saya pecah. Jarang berarti pernah kan? Oh ya. Kalau ke tempat-tempat yang sepi Iya. gitu kan. Ya gimana mau balik lagi makanan belum nyampe gitu kan, ya kepaksain aja. Iya, jangan maksudnya siapa tahu kalau misalnya lagi jalan ke tempat sepi tiba-tiba yang di belakang teh bagi satu lah. Aku mau dong gitu. Kan yang minimal tahu lah daerah-daerah misalkan yang gelap, gitu kan, yang sepi. Iya. Saya paling suka menghindar pada sana. Jadi lebih baik muter Seperti gitu. Lebih baik agak muter sedikit gitu kan, jalan. Sampai di cancel. Kalau jauh terlalu jauh mah ya mau gimana kan, kalau misalkan udah jam 9 kita nganternya ke daerah mana ke Cimenyan gitu kan, udah terlalu malam ya. Emang paling jauh kemana sih nganternya? Kalau Shopee mah kebanyakan dekat sih, cuman ya pasti ada aja sih kalau yang long trip kayak gitu mah. Paling jauh ke Awiligan. Lo waktu itu masih kota Bandung. Iya, cuman daerahnya menakutkan. Kita Oh, bakar juga pernah. Kemana? Ke Dago Pakar. Nah itu kan lebih horor kan kalau Dago Pakar. Kalau kesana udah malam ya lumayan. Tapi pernah itu malam-malam ke Dago Pakar di cancel atau Belum pernah sih. malam-malam belum pernah? Mendingan di cancel gitu Ya, daripada sampai jam 9 ke bawah masih. 9 ke bawah masih berani. Kalau 9 ke atas udah nggak berani. Yang di cancel. Mendingan di cancel. Tapi kan belum tentu ada apa-apa kan? Jalurnya Jalur. berisiko lanjut. Bagus ya. Ya, apalagi hujan kan licin. Kalau hujan. Iya, Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang kan kalau kita dapat konsumen jauh itu kan konsumen pengennya cepat gitu kan. Ya kita kan cuma bisa berusaha. Itu nggak ada kecepatan maksimum yang harus di ini kan tepat waktu. nggak ada Nggak ada kan? sih. Nggak ada kan kadang-kadang kan ada kecepatan maksimum yang harus ditempuh sama driver ya kecepatan maksimum misalnya kalau misalnya ini cuman boleh 40 kayak gitu-gitu nggak ada ya kalau di Tergantung di jalan, Makan. kondisi di jalan. Beda kan kita kan nggak bawa penumpang juga kan, beda kalau penumpang kan tergantung penumpangnya pengennya ada yang cepat, ada yang pengennya kalem. sama tuh udah kita juga kan lapar nungguin kan makinnya cepet kan lapar makanya pada Shopee mah karena lapar karena haus kan Ya, pengen kalau cepet kita kan pengennya juga sama, pengennya cepat gitu kan, cuman kan di jalan beda lagi, ada kata lama gitu kan, kadang-kadang di restorannya lama nungguin kita sampai 1 jam gitu kan. Kalau yang namanya konsumen kan nggak tahu kan, dia nggak mau tahu istilahnya mah kan. itu antriannya di restoran tuh berdasarkan apa sih? Iya, Itu betul. memang karena kita cepet-cepet datang terus ngasihin orderan atau berdasarkan restorannya. tergantung restorannya? Tergantung restorannya. Ada yang restoran yang ngarepinnya kan tergantung nomor antrian, Iya. orderan masuk. Hmm. Ada yang gimana kita drivernya datang, ya itu yang duluan, itu kan dia nggak lihat nomor antrian, nomor apa? Nomor orderannya. Oh gitu, gimana kita ngasihin aja gitu ya? Order jadi restoran Apalagi beda. siap saji lama. Siap aja lama. Nah, apalagi ada request. Pinginannya anu kan harus Berarti nggak siap saji dong. Kalau yang siap saji kan udah tinggal ngambil doang. request. Oh gitu. Kalau requestnya gitu ya pasti lama. Hmm, Ya, Biasanya sih udah kemal, udah yang mau sejam mau tutup. ya. Biasanya ordernya suka pas belum apa dimasak dulu gitu kan. Kalau yang jadi kan kalau misalkan dari
Kalau dari pagi jam 10 sampai jam 6 jam 7 malah dia masih ya istilahnya banyak gitu kan, mau yang digorengnya sekalian. Iya, gitu. Cuman kalau menjelang tutup biasanya mereka dadakan sih. Iya, nunggu 15 menit ya. Lebih. Lebih. Oh, lebih. 1 jam. 1 jam. Oh, mungkin ayamnya dia harus nyari dulu, Iya, Hanya motong. dulu nah. Iya kan, ya kan. Mungkin itu yang jadi lama, karena kan kalau siap saji mah tinggal nyemplung ya gorengnya. Kalau misalnya sampai 1 jam, Namun ayam pesanannya kan mencit. iya. Belum aja dia dulu ayam kan, untung ayam. Kalau misalnya yang lain kan ikan, aduh mancingannya lama. Wah, Tapi kan nggak semudah yang dibayangkan gitu kan. jadi saya harus membayangkan apa ya yang mudah-mudah. Nggak semudah yang dibayangkan, saya harus membayangkan apa nih yang mudah. Kalau misalkan siap tadi kan di pikiran kita pesan ada gitu kan. Iya. Cuman kan kalau namanya kita di lapangan atau di resto orang belum tentu gitu kan. Apakah belum udah dimasak Stoknya atau habis. belumnya, apa stoknya habis gitu kan. Kalau yang banyak yang pesan tetap aja kan bisa habis aja kan. Ini yang paling enak tuh yang pesanannya kayak apa sih? Maksudnya Yang paling cepat biasanya apa sih pesanan? minuman biasanya paling cepat. Yang paling cepat minuman, es batu yang belum jadi itu kumaha tuh lama nungguin es batu, beli dulu aduh. Sepatunya banyak. Stok es batunya banyak. Baik setelah es krim. Es krim ya banyak. Terus kalau misalnya ada yang lumer kayak gitu kan suka komplain nggak sih? Kan kalau Kita nggak dikasih es batu plastik yang menjaga kualitas berjalan supaya tetap beku. supaya tetap beku. Itu Kalau kan es angin krim. panasnya. Kalau esnya jarang Kecuali McD. jarang debus. Itu kan cepet banget ya lumernya. Ya, kalau McD kan nggak dikasih es batu. Hmm. Cuma 1 gelas dibungkus kertas. Iya varia, tapi itu mereka ada yang suka komplain, kok ini sampai sini. Paling ke restonya ya, ke driver. Nggak ke Karena driver. Driver nggak tahu apa-apa, cuman bawa aja. Ya kan kadang-kadang aku suka nonton di TikTok, ya maksudnya di medsos gitu ya. Kalau misalnya itu kan Lumayan. suka nyalahin drivernya kan, ada nggak sih yang kayak gitu? Ya pasti ada. Ya, apa ya? Kalau yang nyalahin driver kadang bisa ada aja sih orang kalau yang istilahnya nggak ngerti gitu kan. Padahal selain menu juga kan kebanyakan orang yang bisa nyalahinnya kan driver. Karena menunya ke sana kan Itu pesannya biasanya drivernya nggak bawa tas. nggak Tas boleh. nih. Khusus kopi kan dikasih tas. Mm-mm. Itu sebenarnya membantu kualitas makanan tetap terjaga. Iya. Kalau nggak bawa pasti itu cepat. Kalau es cepat lumer. Mm. Kalau udara panas biasanya gimana? Esnya dipisah. Esnya dipisah aja gitu ya. Beli es krim, esnya dipisah jadi krimnya doang. Esnya es batu. Kalau driver kan ada yang bawa tas, ada Iya. yang enggak. Mm-mm. Karena mungkin nggak bawa tas, dia aja. Makanan juga gak terjaga. Pernah nggak sih makanannya ketukar? Karena Itu semua kayak gitu kayak gimana? balik lagi. Untuk Kebayang pas udah nyampe ya. Makanannya ketukar itu yang of course. terus maksudnya yang ketukarnya udah kebawa sama orang. Udah dikasih. Begitu setengah jalan, telepon sama restonya. Itu ketuker. Aduh. Nggak Untuk ketukar. si konsumennya nggak buka itu. Hmm. Oh iya, tertukar. Kapan sih balik lagi? Tukar. Tukar di restoran apa janjian sama supirnya tuh jalan? Enggak, tetap. Oh harus balik lagi ke resto ya? Nah, kalau restonya ada kesalahan, tertukar atau ada menu yang belum disampaikan, itu biasanya resto yang baik itu ngasih ongkos. Oh, Balik gitu. lagi ke tempat yang saya. Lu ganti sekali jalannya ya. Iya. Oh gitu, lumayan tuh ya. Kalau ini teh, belum teh kalau orange kepatihan ini rencananya arahnya kemana ini? Kalau visi misi arahnya tetap ke kebersamaan. Kebersamaan di sebagian besar di jalan, semuanya juga di jalan, cari nafkahnya. Diutamakan solid, menambah juga kekompakan dalam artian mau senang, pahit, mau gimana di jalan, Tetap bareng. tetap bareng itu aja. Meskipun yang satu jadi ada di bawah batu, ada di dago, terus nanti nggak ada baraya oren buah batu, baraya oren dago gitu, ledeng, kayak gitu-gitu nggak ada. Ada paling jauh Cililin
Ada. Oh, jadi memang ada wilayah-wilayahnya ya. Paling jauh Cililin Paling jauh Cililin. Iya. Itu kemana, ke Gunung Galung itu maksudnya? sama Rancaikek ada. Dan cekek ada. Ya kan yang di Kepatihan juga bukan berarti orang apa? Orang yang Bandung semua. kan. Ah. Di daerah-daerah juga banyak yang di Bandung. Oh, tapi namanya tetap Kepatihan, nggak mengusung ke daerahan di mana dia. Ya karena awal mula berdirinya di Kepatihan. Oh gitu. Jadi bagaimanapun, mau dimanapun Anda berada, tetap kembalilah ke Kepatihan gitu. Kepatihan harga mati. Iya. Kepatihan harga mati. Di situ kelahirannya, Iya. berkembangnya bisa kemana-mana. Ya berkembangnya bisa kemana-mana. Jadi Tapi ada tujuannya kan prinsipnya saling melindungi. saling melindungi ya. Jadi Kepatihan harga mati. Mau kemana pun, di mana berada, pokoknya mampirnya ke Kepatihan gitu kan. Pusatnya di situ. Meskipun dari Terus Cililin, semua anggotanya yang memang di food ya. Campur. campur. Ada yang di penumpang juga kan. Ya. bukan Jadi, food aja. jadi bukan orang saja ini sebenarnya Dua hijau balonku. juga ikut. Sebenarnya balonku. Nah itu jadi ciri khas ya. Beda ya. Berbeda. Dua hijau ikut, satu kuning dan satu apa ya, satu lagi? Kuning biru ada. Kuning, biru, ada hijau ya. Tapi juga. tetap aja sama-sama. Tapi kalau misalnya yang kuning emang ada yang foodnya juga gitu, enggak kan? Ya. Oh ada sekarang. Belum. Tapi tetap kumpul di sana meskipun yang dibawanya bujur ya kan. Kamu bawa bujur kan biasanya gitu ya. Mantap. Wah, Penumpang maksudnya. Tapi kan iya, karena kan kan kadang-kadang saya suka ngobrol ya sama driver. Ini lebih enakan bawa apa sih gitu kan, makanan. Iya sebenarnya memang ada pengaruh sih, kadang-kadang suka enak bawa bujur. Kalau aku kan jadi bingung bawa bujur apa ya. Oh bawa penumpang kayak gitu kan. Oh gitu. Tapi kan kalau Akang lebih nyaman di food ya, kenapa sih lebih nyamannya tuh apa? Nyamannya nggak berisiko. Nggak beresiko apa? Dalam artian kalau bawa penumpang, risikonya kalau jatuh, kalau ada apa-apa, kita tanggung jawabnya lebih besar. Oh, Ya. paling ganti makanan. Ganti makanan. Bukan kalau ganti luka. Walaupun kan paling ganti makanan, kalau makanan tumpah, kalau makanan tertinggal bisa kembali lagi. Kembali lagi. Oh iya, kemarin ada yang viral itu kan yang di Jakarta, yang bawa penumpangnya meninggal karena ketabrak truk itu, truk BBM itu. Oh iya. Kan sekarang ditahan tuh. Kalau driver ojolnya itu Iya. ditahan karena dia yang bertanggung jawab karena kelalaiannya. Nah, itu. Nah, Ya, jadi itu kan jadi resiko besar Nah, juga ya sebetulnya. Makanya SOP detailnya ya. dari pihak aplikasi kan sebetulnya udah jelas nggak? Iya, udah jelas. Tentang bawa bujur dan bawa Itu udah dijelasin. Udah dijelasin. udah dijelasin ya. Berarti kalau misalnya hal seperti itu mungkin ada kelalaian juga ya, ada Iya. apa juga ya. Iya. Ya itu ada resiko besar ya, Resiko ketika sendiri ya. berjalan. Kalau misalnya tumpah mah cuman kalau misalnya makanan tumpah emang harus diganti. Jadi balik lagi ke sana dengan menu yang sama. Iya. Terus kalau misalnya itu kan belinya pakai promo tuh. Terus nanti kalau kita beli lagi karena makanan yang tumpah dapat promo nggak? Tapi kalau restonya baik itu diganti gratis. Oh diganti gratis. Karena tidak sengaja. Banyak yang seperti itu ya. Banyak. Kadang resto-resto kecil tuh yang lebih respect. Respect ya. Lebih respect ya. Iya. Kalau yang besar sih Kalau yang besar, pengelolanya bukan pemilik saham. Iya. Iya. Itu sih. Mereka juga kan istilahnya kerja. Ya, Iya. itu. Mungkin seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Tapi ntar lah kita buka resto sama awal. Supaya nanti ada Baraya Orange Prabu gitu. Baraya Orange Junjunan dong, Baraya Orange Prabu. BOP. BOP Break Even Point. Jadi kan selalu di atas penghasilannya ya, tupo 3 apa sih bedanya? Kan suka ada ngomong, aku baru tupo 1, tupo 2, tupo 3. Itu apa sih sebenarnya? Kan tingkat-tingkatannya. Kalau misalkan tupo 1 kan kita dapat 6 order. Nama order. Kalau tupo 2 itu kan 10. Kalau tupo 3 itu 13. Itu maksudnya apa? Bonusnya juga beda. Oh ada bonus. Kita dapat 6 orderan, bonusnya 12.000. Kalau misalkan dapat 10 orderan, 23.000.
23. Kalau 33.000. Lumayan Jadi juga ya. kebanggaan. Kebanggaan. Kalau udah tupo. Udah tupo langsung pulang tidur gitu ya. Iya. Maaf ya, aku sudah tupo, bobo. Tapi itu sering-seringnya ketutup itu sampai tupo 3. Paling gede tupo 3 ya? Ketutup itu seharian. Tentu. Bisa ya, bisa. Oh, gitu. Hari ini saya tupo. Besok belum tentu. Besok belum tentu. Kadang sampai malam nggak beres. Tapi dengan sama itunya tetap sama ya, ongkirnya tetap sama segitu. Hanya penambahan dari bonus ya. Tapi kan lumayan ya kalau 33 dikali 10.000, 330 ditambah 366.000. Ya lumayan kalau antarnya ke rumah, cuman kalau antarnya misalkan ke tempat-tempat yang ada parkirnya ya tekor juga. Iya. Oh iya, nggak gitu ya? Iya, karena kan konsumen nggak mau tahu kan, yang penting nyampe dia memikirin kita parkir berapa kali. Kadang kita parkir kita dari sampai 2 kali kan, kita ke resto parkir misalnya. Kita nganternya parkir lagi gitu kan, pas 8.000 kepotong. Ya taruh kalau misalkan paketnya di jalan itu bisa 1.000 lah. Iya. Cuman kalau misalkan kita masuknya ke mall atau pasca itu kan udah pasti nggak bisa nawar kan. Kalau nggak 1.500 pas 8.000 tinggal Tapi ya. jadi masukan buat aplikator kan. Sehat. Iya. Kalau misalnya dihitung memang benar. Iya, nih. iya. Lu bayangin nggak gini, saya aja kan tahu kalau misalnya harga rokok itu 20.000, tapi sebetulnya harganya 22.000. Tambah parkir 2.000 gitu. Nah, kalau misalnya cuma 1, ya mungkin nggak masalah. Iya. Tapi misalnya 4 atau 5 order, semuanya tetap keluarin 2.000. Tambah 2 posisi ya. Iya, 4.000. 1 di restorannya, 2 di pemakaran. Iya. 4.000 kali 5, Iya, 20.000. udah Kita lumayan. kalau misalkan 4.000 kita ongkos 8.000 cuma bagian 4.000. Iya, lebih besar buat di jalan. Iya. Nah, sebenarnya sih kalau logikanya kita minta parkir juga sebenarnya ada haknya juga sih sebenarnya. Cuma Iya. kan kalau Kalau yang pelanggan yang nggak tahu ya. ya kita kan kalau misalkan minta takutnya kan kita Laporan. ya laporan lagi ke CS. Laporan. Kan. Ya itu yang repotnya. Ya, yang paling penting berarti dengan aplikator harus dikomunikasikan. Nah, iya gitu. Kita coba sebagai ini nih, Tapi ada balik lagi curcol. Parkiran Iya. perkotaan sudah tertib belum? Nah, itu benar. Itu kan diskusi yang lain. Diskusi yang lain. Nanti kita olah. Tapi soalnya ini untuk ada yang parkirin juga Ya, gitu. nanti kita olah sambil teman-teman dari Orange juga Ya. menjadi narasumber Iya, sebagai pelaksana di lapangan supaya kita bisa ngasih masukan sama ke aplikator ya. publik Mm-mm. sama ke pemerintah pelaksana dan pengaturnya. Iya, betul. Biar masyarakat dapat menikmati kepemimpinan di tiap daerah gitu ya. Siap. Jadi Siap nanti- nggak gitu kan? Siap kan? Jadi untuk sementara mah kita kasih tahu aja sama para pelanggan dari Baraya Orange. Jangan lupa ngasih uang parkir. 2 kali parkir tuh 4.000 ditambah tipping. Itu kan dipotong nggak sama saya kan suka juga tipnya suka online. Oh enggak itu mah Masuk aplikasi. Bisa pakai langsung. Oke. Iya. Persen terbaik. Jadi si aplikasi nggak potong dari tip juga kan? Iya. Iya, makanya harus diingatin sama pelanggan tuh itu parkir. Kendalanya tiap resto itu kesematan dipakai parkiran bayar. Jadi ada parkiran. Oh, gitu. Yang ramai-ramai pasti aja. Oh, iya, gini. Langsung manggil Pak. Mumpung Kamu ramai. nih gacuan Kan, San? nih gacuan itu kerjasama sama tukang parkir. Tapi ini bukan iklan ya. Bukan, ini Nah, kenyataan. bukan iklan ya. Siap siap. Coba yang punya media acara tuh. Kayak kena pajak aja kita kalau driver masuk udah kena cas untuk parkir 2.000. Walaupun itu kita parkir di seberang jalan, Iya. kita jalan kaki masuk ke restonya, tetap ditagih. Langsung dipotong sama Ditagih sama tukang parkirnya. Oh. Woi, kamu tetap bayar parkir walaupun kamu jalan kaki. Karena Waduh. udah masuk resto. Begitu. Oh, iklan kendaraan. ukurannya masuk resto. Ukurannya jadi masuk resto bayar 2.000 orang itu nggak bisa itu. Nanti kita observasi itu. Oke. Penting. Iya, itu penting banget. Itu
Iya. driver sama di Facebook tuh rame lagi dibahas. Lama ya gini bahas. Itu nggak bisa begitu juga. Publik saja. Seperti apa tuh publik. Iya. Jadi jangan lupa ongkos parkir. Jangan mentang-mentang murah terus nggak ngasih ongkos parkir juga. Aduh kasihan banget ya, udah murah dipotongnya banyak lagi 4.000 loh. Pesannya cuma 8.000, bensinnya aja kan 1 liter berapa ya? Pertamax ini pada Pertamax loh. Pertamax turbo lagi. Jadi yang apa ya? Jadi pemasukan tuh cuma 50% ya dari ongkir itu. Karena kalau misalnya dari foodnya sendiri dapat nggak sih? Kalau misalnya dari foodnya enggak ya? Jadi hanya berdasarkan ongkir aja. Iya. Oh gitu, ya lumayan dong kalau gitu, berarti 50% ya, cuman segitu juga ya. Itu driver cuma minta DCS, pengertian sama kerjasamanya aja. Kita datang nyampe nggak dikasih tip juga udah alhamdulillah. Iya. Yang penting rasa berterima kasihnya ada. Iya. Itu aja, nggak dibebanin minta tip, enggak. Minta itu aja. Oh, itu kan aku mah nggak punya ya si Orange itu kan, kalau misalnya di yang aplikasi lain itu karena ada kayak apa ya, service fee ya, apa ya, yang 10% itu ada. Kalau di Shopee ada nggak sih? Kalau di yang Orange ini ada nggak sih? Karena aku nggak punya. Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, berarti kita juga harus ini ya ke... Tapi itu dari customer service-nya ada tanggapan nggak sih buat nambahin biaya parkir gitu? Belum. Belum ada tanggapan. Tapi memang udah... Gojek ada. Oh, kalau Gojek ada ya? Dari Udah di sistem itu. dari sistem Dari udah sistemnya dibayar. udah dikasih dibayar ya. Kalau misalnya di sini nggak ada. Jadi sebenarnya memang bener-bener yang memeras keringat banget tuh ya kalau kayak gitu caranya ya. Tuh, tadi kan sama kita udah di ini tuh Shopee Food. Harusnya Shopee Food ya kalau ngeliat ini kita ini harus dapat, bukan endorse, kita nggak ada endorse dari Shopee, tapi kita mendukung ini para drivers. Kita support driver, apalagi kalau misalnya dari Shopee punya kebijakan untuk menaikkan ongkir buat parkirnya ya, kayaknya lebih bijak, karena kan kalau misalnya dengan ongkir yang hanya segitu dipotong bensin dan lain-lain. Kompetisi yang terlalu terbuka mungkin ya. Iya. Karena ada kompetitor mungkin ya. Ketika dipersaingkan secara terbuka, tapi apakah benar itu kita juga nggak tahu ya. Mungkin ke depan kita akan observasi itu. Iya. Karena kan seperti halnya aplikator kan banyak aplikator sekarang. Iya. Kan sekarang artinya balik kepada kompetisi. Dan pada akhirnya bukan aplikator yang kompetisikan, Betul. tapi drivernya yang di pressure kan gitu. Betul. Itu yang jadi nggak fairnya, mungkin seperti itu ya kan? Atau ada tambahan yang lain? Saat ini belum. Oh nggak ada. Kayaknya Jadi, belum. ya mungkin aplikatornya berkompetisi, efeknya hadir ke driver yang di lapangan. Iya. Makanya sampai sekarang kan fluktuatif ya. Keinginan driver ojol. Iya. Karena saya nggak yakin untuk penambahan itu. Kemarin juga waktu kopdar untuk mengurangi harga intensif jadi turun. Iya. Itu katanya hasil kopdar, tapi kopdarnya dengan siapa, komunitas yang mana, perwakilannya dari mana, tahu-tahu ada hasilnya gitu. Padahal bisa online ya, kopdarnya ya. Zoom meeting. Coba dengan Zoom meeting, kopdar, Jadi sepihak. Ya. sepihak ya. Itu benar ngerugiin banget ya sebenarnya. Nggak ngerugiin juga sih sebenarnya. Cuman ya rada-rada sedikit berkurang aja ya. Kitanya memang harus lebih ini. Tapi kan asal nggak usah gitu. Oh bukan asal nggak usah gitu juga ya. Jadi itu kan udah kebijakan sih sebenarnya. Harusnya manajemen lebih terbuka kalau mau apa? meng-up. Nanti kita dapat aplikator sendiri kan. Semuanya punya saham kan ya. Iya. Ya mungkin aja ke depan. Kalau didukung sama pemerintah, publik ini sebagai pemegang saham. Apresiasi sama pemerintah, dan pemerintah yang menghadirkan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Untuk Kesejahteraan kesejahteraan. jangan mimpi. Ya. Jangan mimpi. Berandai-andai dulu ya.
Tapi nggak ada hasrat untuk demo gitu ke aplikatornya gitu, seperti apa? Tolong dong ini gimana gitu kan, mungkin kalau rame-rame lebih dengar daripada kalau cuma ngomong masing-masing aja ya. Percuma. Oh percuma. Udah sering ya, kita Udah sering. juga sering ikut juga. Iya, Ya tapi usaha tetap kan. usaha kita. Kalau untuk demo habisin waktu yang energi, Iya. kita tetap pada intinya tetap berusaha aja. Mantap. Maju terus Batam. Season terakhir kan, segmen terakhir harapan kedepannya, Nah, harapan kedepannya yang dari Orange atau Ya. personal dari Orange ini gimana untuk anggota, untuk masyarakat, untuk konsumen dan untuk aplikator. Untuk personal mudah-mudahan lebih sukses, Amin, amin, amin. Ya. lebih ke saudaranya lebih dekat, lebih menambah Persaudaraan, ya. persaudaraannya, Respect, respect. respeknya juga. Terus ada ini nggak sih? Apa sih maksudnya? Kira-kira kita kerja sama dinas mana gitu? Ada nggak sih Itu yang keinginan dan belum hasil? jawab. Kalau enggak kerja sama dengan restoran, Restoran atau keinginan apa? Akang ke depannya seperti apa buat anggota Akang, buat Akang sendiri, buat anggota, buat restoran-restoran, Seperti buat apa sih? Udah, mengatur regulasi pemerintahan dan buat konsumen. Nanti dari Akangnya sendiri seperti apa, udah gitu aja kan. untuk restonya lebih diutamakan servisnya ke driver lebih cepat, Nah, Ya. karena driver dituntut cepat sama CS konsumen. Tiga, untuk aplikator mudah-mudahan lebih baik, nah, servernya lebih baik, Kesejahteraannya juga. sama Amin, amin. sama asuransi di jalan lebih di Emang nggak ada asuransi ya? Oh udah ada, sekarang udah ada. Kalau asuransi buat driver ada. Itu dipotong atau memang sudah langsung dikasih? Tapi sepadan dan sesuai. Kurang tahu ya. Nah, kan kita belum. Kalau soalnya belum dibaca. Nah, masalahnya kan kalau misalkan kalau asuransi kan kita ada dapat kutip juga ada Iya. sama asuransi lah, kalau asuransi ada. Makanya kalau misalkan kita lagi jalan, lagi menjalankan Shopee Ibu ini kita ada asuransinya. Ada asuransinya ya? Itu buat apa aja asuransinya? Kecelakaan aja. Oh, kalau Driver atau sama penumpangnya juga? Driver kan penumpang kan. kan nggak ada perubahan, kan cuma food aja. Kendaraannya nggak diganti. Express juga baru rencana baru sebagian lah kalau express. Oh, express baru ada sebagian. Baru dapatnya sebagian, belum semua drivernya dapat. merata. Untuk kendaraannya juga ada asuransi? Enggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting orangnya aja. Jadi kalau misalnya kendaraannya rusak mah itu mah pribadi aja. Yang penting orangnya bisa. Yang penting orangnya bisa aja. Oh enggak. Urusannya sama leasing aja katanya gitu. Silakan, ya kan? Tapi kan. Amin. Kan mau pesan lagu tadi katanya, kalau misalnya nggak ada tambahan nama yang lain, mau pesan lagu, salam-salam buat siapa? Kita tukarkan. Ya, closing statement lah. Ya, Rekan-rekan lain-lain. yang di jalan dan para pelanggan. Rekan yang lagi on beat, Rata-rata. kalau kita makan selamatan, jaga baik-baik, Diri dan keluarga. kita makan keselamatan diri, keluarga lebih utama. Dan saya ngasih lagu satu aja Apa? Nah, lagu apa? buat nemenin on beat malam. Cinta bukan dusta dari Aduh, ini galau banget ya dari tadi. Pertama yang tadi lagunya kandas sekali, cinta bukan dusta. Kan kenapa ini coba saya jadi tanya ada apa ini kan? aplikator. Oh, kalau sama aplikator. Nanti kita kirim ya. Salam justa buat Buat driver yang lagi on beat.
Buat semua driver yang lagi on beat ada lagu. Semoga tidak terus PHP. Amin. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya, terus harapan. Oke deh, kayaknya segitu aja ya Kang ya. Kayak Sobat Prabu. Jadi buat para pelanggan yang ya pokoknya segala hal yang pakai food lah ya, kalau yang pesennya jangan yang aneh-aneh kan, karena kadang-kadang aplikasi juga nggak terlalu ini ya restorannya. Terus kalau misalnya datang tidak sesuai dengan pesanan, yang disalahin jangan drivernya, karena yang masaknya kan bukan drivernya ya. Terus jangan lupa ngasih tipi, uang parkir, yang kayak gitu-gitu. Terus sabar nunggunya, karena seperti yang kita tahu yang masak bukan drivernya cuma nunggu. Udah untungnya dianterin juga, udah ditungguin ya. Musim Gitu. Covid lagi. Musim Covid lagi. Mereka udah harus siap tenaga, udah harus sehat terus nganterin buat para pelanggan supaya perutnya tetap terjaga dan sehat. Ya betul kan? Oke, demikian Sobat Prabu, sampai nanti. Cuma segitu aja pesan dari saya. Saya dengan Yani dari Prabu News. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang kita selanjutnya. Sampai nanti, Assalamualaikum. Oh iya, aku masih tahu yang tadi ada suara-suara itu Kakang Prabu. Kakang Prabu lagi lama dia bentuk online.